Ketika seseorang menampar wajahmu, kamu masih bisa memilih untuk tetap tenang, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar bahwa reaksi adalah bentuk perbudakan yang paling halus. Di dunia yang mengagung-agungkan respons cepat, reaksi spontan, dan emosi yang meledak-ledak sebagai bentuk keaslian diri, ketenangan justru menjadi tindakan paling radikal. Lihat sekeliling, orang tersinggung oleh komentar, hancur oleh penolakan, dan tenggelam dalam kecemasan karena hal-hal yang bahkan tidak bisa mereka kendalikan. Setiap notifikasi seolah membawa ancaman. Setiap kegagalan kecil terasa seperti kiamat pribadi. Kita hidup dalam budaya panik. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang benar-benar mengendalikan Anda? Apakah Anda yang mengarahkan pikiran Anda, ataukah Anda sekadar boneka yang ditarik oleh benang emosi dan ekspektasi? Marcus Aurelius, kaisar yang memimpin sambil menulis tentang kedamaian batin, pernah berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu tidak datang dari hal itu sendiri, melainkan dari penilaianmu terhadapnya." Lalu mengapa kita terus menilai, terus bereaksi, terus terbakar oleh api yang kita nyalakan sendiri? Mungkinkah ketenangan bukanlah soal situasi, tapi tentang posisi jiwa? Dan jika demikian, apa yang selama ini menghalangi Anda untuk mencapainya? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini kita akan menyingkap akar tersembunyi dari keresahan ini, yang tak hanya bersifat pribadi, tapi juga filosofis. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, tulis di komentar hal apa yang mewakili musuh utama ketenanganmu. Amarah, ekspektasi, validasi, tak perlu panjang. Karena mengenali adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Masalahnya bukan dunia yang kacau, bukan juga orang lain yang menyebalkan. Masalahnya adalah kita telah dibesarkan untuk percaya bahwa kita harus mengendalikan segalanya. Kita diajari sejak kecil bahwa hidup yang baik adalah hidup yang sesuai harapan, bahwa kebahagiaan adalah hasil dari kontrol eksternal, status, pujian, prediksi yang tepat, dan reaksi orang lain yang sejalan dengan keinginan kita. Tapi para filsuf Stoik, Zeno, Kleantes, Chrysippus, Epictetus, Seneca, hingga Marcus Aurelius melihat kenyataan dari sudut yang lebih dalam dan jauh lebih mengganggu. Kegelisahan manusia berasal dari ketidaktahuan akan batas kendalinya sendiri. Zeno dari Citium, pendiri Stoicisme, mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang berhasil, melainkan hidup yang selaras dengan alam. Dengan kata lain, hidup yang menerima kenyataan apa adanya, tanpa perlawanan yang sia-sia. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi guru filsafat, menyederhanakan ajaran ini menjadi satu prinsip radikal. Ada hal-hal yang berada dalam kendalimu, dan ada hal-hal yang tidak. Kebebasan sejati terletak pada kemampuan membedakannya. Namun dunia modern tidak mengajarkan ini. Dunia modern menanamkan obsesi terhadap kontrol total, dari algoritma yang menebak selera Anda, hingga budaya hasil yang menuntut Anda untuk selalu menang dalam setiap aspek kehidupan. Tak heran jika kita merasa lelah, kosong, dan panik saat segala sesuatu tak berjalan sesuai skrip. Kita kehilangan seni menerima. Kita lupa bahwa ketenangan bukan datang dari penguasaan luar, tapi dari kejernihan batin. Kita bukan hanya sedang hidup, kita sedang menjalani perang batin antara hasrat untuk mengatur segalanya dan kebijaksanaan untuk melepaskan. Dan perang itu perlahan tapi pasti mengubah cara kita berpikir, dan lebih dalam lagi, cara kita merasa menjadi manusia. Tapi pertanyaannya kini bergeser, apa yang sebenarnya terjadi pada pikiran dan emosi kita saat kita terus memelihara ilusi kendali itu? Sekarang, mari kita lihat konsekuensi diam-diam dari pertempuran ini yang jauh lebih merusak daripada yang terlihat di permukaan. Kita mengira stres hanyalah harga dari ambisi, bahwa kecemasan hanyalah bagian dari hidup modern, tapi apa jadinya jika itu bukan sekadar efek samping, melainkan gejala dari kesalahan cara hidup yang mendasar? Setiap kali Anda memaksakan kendali pada sesuatu yang tidak bisa Anda ubah, Anda sedang melukai diri sendiri. Secara biologis, otak Anda mengaktifkan mode ancaman. Sistem saraf simpatis menyala, napas memendek, otot menegang, pikiran kabur. Ini bukan hanya metafora.
Ini adalah kondisi neurologis yang terus-menerus. Kita hidup dalam waspada konstan. Kita memeriksa notifikasi seolah-olah itu panggilan takdir. Kita memprediksi reaksi orang, mengatur persepsi mereka, dan mengulang percakapan di kepala kita ribuan kali hanya untuk mencari rasa aman. Tapi yang kita dapat hanyalah kelelahan eksistensial, dan lebih berbahaya dari itu, kita mulai kehilangan rasa hidup itu sendiri. Ketika segala sesuatu menjadi objek yang harus dikendalikan, bahkan cinta berubah menjadi proyek, bahkan waktu luang berubah menjadi produktivitas, bahkan identitas berubah menjadi brand personal, Anda tidak lagi hidup. Anda mengelola hidup. Di titik ini kita tidak lagi hanya menderita. Kita menjadi asing terhadap diri kita sendiri. Kita tidak tahu siapa kita tanpa tugas, tanpa pencapaian, tanpa validasi dari luar. Kita jadi makhluk yang tidak bisa duduk diam tanpa merasa bersalah. Inilah perbudakan baru, bukan dengan rantai tapi dengan pikiran yang tak pernah hening. Dan inilah mengapa para Stoik menyebut kebebasan sejati bukan sebagai sesuatu yang diperjuangkan dari luar, tetapi sesuatu yang harus direbut dari dalam. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana Anda bisa melepaskan cengkeraman dunia tanpa kehilangan kompas diri? Apa bentuk pemberontakan yang tidak menghancurkan, tapi justru menyembuhkan? Mari kita masuki fase berikutnya, pemberontakan diam, jalan menuju kebebasan Stoik. Pemberontakan sejati tidak terlihat. Ia bukan teriakan, bukan perlawanan fisik. Ia adalah keputusan sunyi di dalam pikiran Anda. Saya tidak akan lagi menjadi budak dari hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Inilah ajaran terdalam dari Stoicisme. Kebebasan bukan diperoleh lewat kekuatan atas dunia, tapi lewat kekuasaan atas pikiran sendiri. Saat dunia memprovokasi, Anda diam. Saat hinaan datang, Anda menilai itu bukan milik Anda. Saat kehilangan menghampiri, Anda tidak menyangkal kesedihan. Anda menyambutnya sebagai bagian dari hidup. Epictetus pernah mengatakan, bukan hal-hal yang terjadi pada kita yang menyakiti kita, tapi pandangan kita tentang hal-hal itulah yang menyakiti. Dan disitulah letak pemberontakan Anda, mengubah pandangan. Bukan menyangkal kenyataan, tapi menafsirkannya dengan keberanian. Bukan menolak emosi, tapi menyadarinya tanpa menjadi budaknya. Ketika Anda tidak lagi terikat pada pujian, Anda menemukan kejujuran. Ketika Anda tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, Anda menemukan ketenangan. Dan ketika Anda tak lagi menuntut dunia untuk mengikuti keinginan Anda menemukan kebebasan yang tak bisa disentuh oleh apapun. Marcus Aurelius, penguasa dunia yang paling sepi, menulis di tengah malam peperangan. Ketenangan datang ketika kita berhenti berharap bahwa dunia harus menjadi seperti yang kita mau dan mulai menerima dunia apa adanya. Ini bukan pasrah. Ini bukan menyerah. Ini pemberontakan terhadap ilusi dan kelahiran dari keutuhan diri. Dan dalam pemberontakan itulah Anda akan menemukan ruang sunyi di dalam diri. Ruang yang tak bisa dibeli, tak bisa dihancurkan, tak bisa diganggu. Tapi masih ada satu hal yang lebih dalam. Sebuah kebenaran terakhir yang jika Anda pahami akan mengubah cara Anda melihat segalanya. Kebenaran terakhir ini tidak akan memberimu ketenangan. Bukan pada awalnya, ia akan mengguncangmu, tapi setelahnya ia akan membebaskanmu. Inilah dia. Kamu tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun sejak awal. Bukan cuaca, bukan orang lain, bukan reputasi, bahkan bukan tubuhmu sendiri yang menua dan melemah setiap hari. Yang kamu miliki, satu-satunya yang benar-benar milikmu, adalah bagaimana kamu memilih untuk melihat semua itu. Dan disitulah keajaiban terjadi. Ketika Anda berhenti berperang dengan realitas, realitas berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena Anda tidak lagi membutuhkan dunia untuk ramah agar bisa merasa damai. Kebijaksanaan Stoik tidak pernah menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Sebaliknya, ia menawarkan kekuatan untuk tidak lari dari rasa sakit, tapi berjalan menembusnya dengan kepala tegak. Anda akan tetap kehilangan. Anda akan tetap disakiti. Anda akan tetap merasa takut. Tapi kini, semua itu tidak lagi menjadi penjara. Mereka hanyalah bagian dari lanskap kehidupan, datang dan pergi seperti awan di langit bening kesadaran Anda.
Ketika Anda bisa duduk diam di tengah kekacauan dan tidak merasa perlu memperbaiki apapun, itulah ketenangan sejati. Itulah kebebasan. Itulah kekuatan yang tak terlihat, tapi tak tergoyahkan. Bukan karena Anda memenangi dunia, tapi karena Anda telah melepaskan kebutuhan untuk memenangkannya. Marcus Aurelius menulis, apapun yang terjadi padamu adalah alami, bagian dari alam semesta. Jika kamu menerimanya seperti lengan menerima luka sebagai bagian dari tubuh, maka kamu akan berhenti menolaknya dan mulai memahaminya. Dan saat Anda memahami, semuanya berubah. Bukan dunia luar, tapi dunia dalam. Di sanalah letak revolusi sejati. Di sanalah akhirnya Anda pulang. Karena pada akhirnya ketenangan bukan tempat untuk lari dari dunia. Ketenangan adalah cara Anda berdiri teguh saat dunia terbakar. Mungkin tidak banyak yang berubah di luar sana. Tapi jika ada yang bergeser sedikit di dalam diri Anda, itu sudah cukup. Like video ini sebagai tanda bahwa Anda sudah mulai kembali ke pusat diri Anda sendiri. Dan saat Anda siap melangkah lebih dalam, suara berikutnya sudah menanti di video selanjutnya.